Kristus itu kan artinya orang yang diurapi. Mesias juga adalah orang yang diurapi. Nah, Ya kan? Betul nggak? Selamat Jadi siang. nggak usah di. Ya, siang. Jadi Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Masalahnya di mana? iya betul lah bang. Ya berarti kalian ini adalah Mesias. Iya. Nah, Mesias asli apa palsu kalian ini? Ya itu yang perlu dipertanyakan. Palsu aslinya. Nah, gitu dong. Mesias yang dijanjikan kemudian yang asli itu dari kalangan Yahudi atau dari kalangan di luar Yahudi? Cincin dan gelang cantik. Semua keperluan saudara bisa dibeli di sini. Klik pojok kiri bawah dan kunjungi toko. Terima kasih bagi yang sudah berbelanja lewat channel Mata-Mata. Ini lah, memang dari kalangan luar Yahudi. Nah, berarti kalian Mesias di luar Yahudi, berarti palsu nggak tuh? Iya, kalau menurut ayat itu memang palsu itu. Alhamdulillah. Sakit. Ya, jadi begitu. Kristen ini adalah Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak kemudian mau disatukan dengan Kristen, meskipun Kristen menggunakan terjemahan kitab mereka, karena bagi mereka Kristen itu adalah kunarion. Anda dianggap sebagai guguk dari kalangan mereka yang adalah domba, gitu bang. Nah, saatnya sekarang ini Anda berbenah diri, masihkah mau disebut Mesias palsu, atau setelah ini Anda segera keluar dari lingkaran Mesias atau Kristus palsu, kan gitu. Karena Yesus mengatakan orang yang mengaku Mesias atau Kristus palsu ini akan diusir. Nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara. Betul. Abang Dominic ini dari Katolik atau Protestan? Sama kredito saya dulu. Oh, Katolik berarti. Iya, biasanya Katolik itu memang mudah untuk menerima kebenaran dan jujur. Ya, jadi kalau saudara sudah tahu bahwa Anda adalah Kristus palsu, ya mau bertobat atau mau mati dalam keadaan Kristus palsu? Iya, itu perlu benda dulu Bang Kuma, yang siapa dulu yang palsu ini, Mesias palsu. Ya kan ini. kan tadi yang Mesias asli itu kan dari kalangan Yahudi. Kalau di luar Yahudi ada Mesias berarti palsu. Nah, Anda sudah terciduk bukan Yahudi, atau Anda adalah Bani Yakub? Iya, betul juga kalau itu teks itu. Begitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadarkan, sama seperti saudara Dominic ini, semakin hari semakin banyak yang sadar, sehingga meninggalkan ajaran yang dijerat oleh dusta seorang Paulus yang kemudian mengatakan dirinya sendiri sebagai Kristus. Nah, seperti itu ya, saudara ya. Oke, mungkin ada yang lagi dari teman Kristen yang ingin membahas materi ini, silakan. Ini Bang Daniel, kita sapa dulu ya. Selamat malam Bang Daniel. Yo, selamat malam juga. Dia ikut selamat malam. Saya di Belanda Bang, abang kan di Indonesia. Saya di Belanda malam sekarang. Saya juga di Belanda malam, ini ada gelap. Oh, ikut-ikutan dia. Oke, ada yang mau dibahas mengenai orang Kristen adalah Mesias? Silakan bersama Gurunda kita, Gurunda Suma. Saya harap Bang Daniel berdiskusi dengan baik dan jangan nyerocos ya. Ya, saya tuh orangnya tidak nerocos. Ya, silakan kalau gitu. Oten adalah Mesias. Oten itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Silakan Abangku. Ya, Mesias itu Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Tapi tertulis di Alkitab bukan Oten adalah Mesias. Ya, tapi Kristen ini adalah orang yang diurapi. Iya. Berarti Kristen di zaman berapa itu? Di zamannya tahun berapa itu kalau diurapi? Itu konsep Bang, itu konsep di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 2
nomor 30, Galatia 3 nomor 27, Kristen ini adalah orang-orang yang memakai Kristus, berpakaian Kristus. Kalian ini adalah orang-orang yang berpakaian Kristus, artinya kalian ini menggunakan atribut Kristus sebagai orang Kristus, gitu Bang. Tapi itu kan tidak terlihat dan tidak apa ini toh? Tidak saksi mata Gimana? kepala. Saya bilang di waktu itu kita ini kan tidak saksi mata kepala tuh, yang jadi orang yang Ya ini sekarang kami jadi saksi kalau Kristen sedunia itu adalah Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3 nomor 27. Kristen itu adalah Kristus. Oknum-oknum Kristen itu yang sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus, mereka semua adalah Kristus. 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen-Kristen ini adalah sehakikat dengan Kristus. oh iya. Ya, jadi kalian ini adalah Kristus semua. Makanya kalian tidak lagi menyembah Tuhan, karena kalian bukan lagi hamba. Kalian adalah Kristus, anak Tuhan. Kapan tidak menyembah Tuhan? Ya, saya bertanya, sejak kapan kalian nyembah Tuhan? Emang ada Kristen nyembah Tuhan? Dialah yang menyembah Tuhan. Di mana Kristen nyembah Tuhan? Di mana? Tuhan lah yang maha kuasa dan maha. Iya. Coba. Kasih bukti coba. Di mana Kristen nyembah Tuhan? Apa buktinya Kristen nyembah Tuhan? Nah, terus yang bilang kami tidak menyembah Tuhan, bukti di mana? Iya, karena Kristen tidak ada terbukti menyembah Tuhan. Nah, sama dengan kalian juga. Apa itu? Nah, sama dengan kalian juga. Kami menyembah karena kami hamba. Kalian kan bukan hamba. Kami juga Kalian- hamba. Kalau kalian hamba ya kami hamba. Loh, dalilnya kalian bukan hamba, gimana dong? Kalian itu siapa yang tulis? Paulus mengatakan pengikutnya itu bukan lagi hamba Tuhan. Panggil Paulus Kalian- datang. Supaya saya tanya dia. Panggil Paulus datang. Galatia 4 nomor 7. Panggil Paulus itu Krist- datang. Itu suratnya ada. Balas aja suratnya, Bang. Panggil orangnya. Terima suratnya, balas kepada yang terhormat Kristus palsu Apa Paulus. bisa panggil Paulus itu datang baru saya ceramahkan dia. Loh, itu suratnya ada kok di rumah Anda. Kirim surat itu kan Panggil dia, Paulus panggil kirim Paulus. surat. Balaslah Paulus itu- suratnya. Gak ada dia Tinggal di kirim mana? surat. Abang tahu Paulus tinggal di mana? Dia ini di Jongkol, Panggil dia. RT 2, RW Goblok. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu adalah anak Tuhan. Berarti Kristen ini hakikatnya Tuhan. Terus kalau kita gitu. Hah? Bagus kalau bagus apa, Bang? Kristen itu bukan hamba Tuhan. Sudah tak ada lagi. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Makanya Paulus mengatakan, jangan lagi kamu itu mau diperhamba. Karena kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak Tuhan. Wah, mantap kali. Jadi kalian ini adalah Tuhan-Tuhan palsu atau Kristus palsu. Ya, mudah-mudahan saudara siapa namanya tadi, Daniel, bisa otaknya bocor tadi itu bisa tertambal sedikit. Kita naikkan lagi saudara Oten yang mau diterapi baik-baik. Ya, Bang Ben, anak Tuhan Bang Ben. Ya Dinda. Iya toh. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan, Bang? Hah? Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Maksudnya gimana itu? Nggak ngerti saya itu. Dia Mesias, dia Kristus, dia Kristus. Mesias Kristus. Waduh. Mm-mm. Bisa. Makanya ditanya dulu, Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Pertanyaanmu aneh, makanya nggak aku jawab. Oh ya udah, Jumatan atau mingguan? Jumatan atau minggu? Emang kredit? Tahu dia orang nanya baik juga. Tanya agama aja, Kristen atau Islam? Kristen, gitu aja kok susah. Jumatan minggu ada. Enggak, kadang Kristen nggak mau ngaku Kristen gitu. Yoten ini. Gimana lah kau Yoten? Iya. Tengok Dinda cuma yang ketawa dia. Kalau
kan lucu ya Jumatan mingguan. Dinda Juma, sehat Dinda? Sehat, sehat, alhamdulillah. Ya gitulah. Emang harus sehat. Iya. Apa judul itu? Oten adalah Mesias maksudnya apa Dinda? Maksudnya Kristen ini adalah Mesias. Wah, kok bisa? Dalilnya kan? Dalilnya? Iya. Baru dengar aku. Iya makanya. Masih rajin baca Bible, abang ini. Oh, masih lah. Masih. Berarti 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen itu adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi itu kan Mesias, Bang. Betul. Nah, berarti Kristen ini Mesias. Bukan artinya kayak gitu, Bang Juma. Gimana? Jadi artinya gimana, Bang? Gimana, Masalahnya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, masalahnya. Dari mana lah dapat begitu Bang Juma? Dalilnya, Bang, Galatia 4 nomor 7. Nah, Kristen itu, kalian Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. betul, itu betul. Nah, iya dong. Iya, Anak Tuhan berarti- bukan jadi anak lagi, bukan jadi hamba, jadi anak, ahli waris. Iya. Iya, Ahli berarti waris- kalau- ahli waris kerajaan surga. Berarti kalau anak Tuhan adalah Tuhan atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana ceritanya anak kambing bukan kambing, anak sapi bukan sapi? Anak Tuhan itu diartikan ahli waris kerajaan surga. Apalagi ahli waris. Bukan jadi, makanya kami bukan hamba lagi. Berarti pemilik. Waris. Berarti Dengar, Kristen ini Bang Juma, pemilik. Dengar. Harta orang tuanya tidak mungkin dikasih kepada hamba kan? Makanya kamu jadi Iya. anak. Oh, Anak itulah ya jadi itu ahli dia. warisnya juga. Berarti status Anda sebagai pemilik surga kan? Iya, betul. Nah, berarti pemilik surga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang pemilik surga Bapa kami yaitu Allah. Diwariskan kepada Anda. Betul. Berarti Anda pemilik. Betul, saya anaknya. Berarti Anda adalah Tuhan bagi surga. Saya anaknya Allah. Iya, berarti pemilik. Betul, ya saya pemiliknya. Iya, berarti kedudukan Tuhan dengan Anda sama-sama pemilik. Saya ahli. Iya, Bang. Berarti Sama kalau Kak, sama Anda kayak ahli gitu Bang Juma. Bang Juma, bentar. Orang Iya. tua Anda mempunyai harta. Iya. Nah, hartanya itu milik siapa? Milik orang tua Anda atau milik Iya. Anda? milik saya karena sudah diwariskan. Bukan. Kan anaknya banyak. Yang pemiliknya itu orang tuanya. Bahkan dia wariskan setelah mereka meninggal. Bahkan diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang Nah, itu dikatakan dia. waris. Iya, itu dia. Ya bukan pemiliknya gitu loh. Kok bukan pemilik? Kalau harta yang diwariskan kepada dengar Bang Joma. Kalau sudah diwariskan baru menjadi milik anaknya. Nah, Kalau kalian ahli waris ya? Kalian ahli waris ya? betul. Nah, berarti kalian pemilik, betul? Belum diwariskan. Belum sah. Tapi nanti akan diwariskan. Betul ya. Bakal diwariskan. Berarti nanti Anda akan menjadi pemilik. Dengar Bang Joma. Bagi yang percaya kepadanya dan tidak melakukan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Berarti ahli wariskan. Kalau selain dari situ tidak ada. berarti kalian pemilik kan? Belum diwariskan. Gimana Bang Juma ini balik-balik? Maksudnya sekarang ini karena masih makan, masih minum, masih tidur, jadi belum jadi Tuhan. Bukan. Loh, Anaknya belum diahli wariskan loh. Kalau sudah iya, jadi artinya Kalau Anda belum benar, jadi benar. Tuhan Kalau ini dia sekarang. datang kedua kalinya, Anda belum jadi Tuhan ini. Baru setengah Tuhan. Gimana? Baru setengah Tuhan kalian ini. Kok bisa? Ya kan Anda adalah anak Tuhan, berarti Tuhan kan? Anak Tuhan itu yang diartikan ahli waris, bukan jadi Ya cocok lah, cocok. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, Betul. anak sapi adalah sapi, anak Tuhan adalah anak Tuhan. anak Tuhan adalah Ya anak Tuhan. anak kambing adalah Astaga, balik-balik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan, Bang, karena Kristen itu merasa Kayak gitu, Bang diri Juma. mereka itu Bang Juma. adalah Tuhan. Bang Juma percaya Alkitab. Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ya, Isa, saya tanya. Nabi Muhammad, saya Bang Juma percaya. percaya isi Alkitab. Alkitab yang mana dulu karena ada yang palsu. Yang Alkitab. Bible. Gimana? Bible Ya, maksudnya ya, Bible. ya, Oh ya, sama aja, Bible. saya percaya itu adalah surat yang ditulis oleh orang. Nah,
Saya percaya itu Kalau adalah Bang surat Juma yang tidak percaya Bibel, berarti Bang Juma udah percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mati meja. Mati meja. Saya percaya Bible yang menceritakan tentang Yesus yang menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Iya, Yang betul. menasihatkan muridnya akan datangnya Mesias palsu yang diusir kemudian kalian berarti Bang semua Juma adalah pembuat percaya Yesus itu kejahatan. adalah Mesias kan? Saya percaya Yesus anak Maria itu Ya adalah udah. Mesias. Nah, Intinya itu tapi aja Bang Juma. ya tapi kan sekarang bukan bahas Yesus anak Maria, kita bahas Kristen ini. Oke, bahas anaknya tadi. Mm-mm. Iya, Nah, Kristen kami ini, anak Tuhan. ya itu anak Tuhan. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukanlah anak Tuhan. Anak orang adalah orang. Anak sapi adalah sapi. Anak Jadi, hewan Bang Juma, adalah Bang hewan. Juma, misalnya nih nama ya Bang Juma ada. Ini anak siapa? Anaknya si Anu, pasti gitu kan? Ya, Ya, kan iya, anak siapa? betul. Ya, anak Tuhan. Gitu loh. Ya iya, makanya saya katakan Anda anak ayam adalah ayam, sapi anaknya adalah sapi. Tuhan anaknya adalah Anak Tuhan. anak Tuhan. Ya udah. Nah, sekarang kalau sapi anaknya adalah anak sapi sama-sama sapi enggak? Betul, sama-sama Nah, sapi. kalau Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Ya enggak. Iya kok enggak, kok giliran itu enggak? Gimana dong? Kok Ya giliran beda. itu enggak? Loh, loh. Kalau Bang Juma Loh, sama kok- hewan sama manusia sama Tuhan. Loh, loh. Beda Bang Juma. anak Tuhan dengan Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Beda, artinya Loh, kok beda. beda? Anak ayam dengan induk ayam sama enggak? Sama-sama ayam enggak? Ini contohnya, Allah itu contoh menciptakan apa? langit dan bumi. Apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Iya karena itulah kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan. Ya anak Artinya Tuhan. Yang dulu ya, yang kamu hamba. artinya Tuhan palsu. Artinya Anda ini adalah Tuhan palsu. Kok Tuhan palsu sih? Anda Tuhan atau bukan? Bukan. Saya Kenapa mengaku anak Tuhan? Apa? Kenapa mengaku anak Tuhan? Ya saya mengaku karena saya percaya kepada Kristus. Lah, orang percaya kepada Jokowi bukan berarti anak Jokowi. Ya iya, karena Ya terus kenapa? Terus kenapa kalian Derajatnya mengaku manusia anak dengan Tuhan? Tuhan itu beda, Bang Kalau Juma. kalian Beda. bukan Tuhan, kenapa mengaku Tuhan anak Tuhan? Ya tadi tentu gimana? Ya karena itulah tema ini Yang betul. percaya Kristen kepada itu Tuhan adalah Yesus Mesias. akan disebut Makanya menjadi tema hamba. ini saya katakan. Bukan lagi Saya hamba. katakan, Bung. Hah? Kristen bukan hamba Tuhan kan? Kristen bukan hamba Tuhan. Iya. Gimana? Kristen bukan hamba Tuhan? Bukan. Nah, iblis hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba bukan. Iblis saya jelas Nah. bukan. Iya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Pertanyaan Itu pertanyaan. Pertanyaanmu kok Loh, bolak kok- balik sih? Kok nggak bolak-balik itu nggak bolak-balik? Berarti Bolak-balik. posisi sekarang Jadi Kristen gini, dan Bang Juma. setan sama-sama bukan hamba kita Tuhan, manusia betul? ini tidak sama dengan Tuhan, beda. Kalau tidak sama, kenapa Anda mengaku anak? Ya justru kami ini sudah ahli waris kerajaan surga. Ya, iya berarti Anda Tuhan karena Anda mendapatkan ahli waris. Dalam ceritanya, Bang Juma, Tuhan itu bukan manusia. Ya Tuhan. Iya, tapi kalian manusia ngaku anak Tuhan berarti kalian palsu. Mana yang betul? Loh. Gimana Bang Juma? Makanya Bang Juma, kalau paham Alkitab betul-betul dibaca. Nah, ini Alkitabnya yang kita bahas. Alkitab yang kita bahas Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ada dua yang bukan hamba Tuhan, orang Kristen dan iblis. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, yang mana yang anak asli di sini? Iblis atau Kristen? Aduh, kan udah jelas beda Kristen Bang Juma. Apa bedanya? Kristen sama iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Dengar. Sama-sama. Iblis itu pengajarannya menyesatkan. Kalau Nah, Tuhan apa Yesus bedanya? bukan- Apa bedanya? menyesatkan. Sabar. Apa bedanya manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan iblis yang menyesatkan? Ya iblis hanya menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan, apa Anda pikir tidak menyesatkan itu? Tidak. Loh. Karena sesuai firman Tuhan. Loh. Manusia ngaku anak Tuhan, apakah itu tidak menyesatkan? Bang Juma percaya Alkitab, percaya. Ya udah. Sekarang apakah Mau diterangkan di sini. tidak menyesatkan seorang manusia mengaku sebagai anak Tuhan?
Apakah Anda menyesatkan itu? Tidaklah. Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kristen ini manusia atau anak manusia atau bukan? Bilangan berapa coba? Bilangan berapa tadi? 23:19. Bukan Tuhan. Bilangan 3:19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifku, I love you full. Gimana Bang, sehat? Bang Arif sehat? Alhamdulillah sudah. Harus. Bang Arif ini tiap masuk aku labnya nggak diangkatnya. Kenapa Bang Arif? Karena orang takut ente anak Tuhan, gimana sih? Salah ngomong sedikit bahaya kami. Anak Tuhan dilawan. Iya. Ya, jadi gimana? Loh, nanti kayak bahaya. Nah itu dia tuh kan ngaku dia ngaku. Ngaku teman-teman. Ngaku dia. Makanya saya Ngaku dia ngaku. kenal Kristus, makanya saya jadi. Bagus. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kristen dan iblis. Betul? Kok Kristen? Lah, Kristen ini bukan hamba Tuhan loh kawan-kawan. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Kok demi? Jadi posisi Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Manusia, dengar. Bentar, kok demi? Kita kan diskusi loh, jangan didiut lah. Saudara, menurut saudara nih, akal sehat saudara nih, manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu pantas disebut sebagai anak Tuhan atau disebut iblis? Tidak. Saya ulang. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan, manusia ini pantas disebut anak Tuhan atau anak iblis? Tidak. Kok tidak? Ya, kalau dia tidak mengamalkan diri kepada Tuhan ya tidak anak Tuhan lah, gimana? Tetapi anak apa? Ya anak iblis. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kita kan menyembah Tuhan kok. Tadi katanya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Sekarang kita kan menyembah Tuhan. Ya iya. Gimana dong? Tadi apa? Apabila kamu tidak menyembah Tuhan, Apakah orang yang tidak menyembah Tuhan layak disebut sebagai anak Tuhan atau Tidak. lebih layak disebut anak setan? tidak layak jadi anak Tuhan. Tetapi layaknya disebut anak Setan. Oke, anak setan. Apakah Kristen ini hamba Tuhan? Kami juga jadi anak Bang Juma, bukan hamba. Iya. Gimana saudaraku ini? Gimana Anda sendiri? Kamu bolak-balik tuh Bang Juma. Bagaimana ini? Gimana? Apakah layak disebut anak Tuhan orang yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Tidak layak. Tidak Dia layak. disebut anak Tuhan atau anak setan? Anak setan kata dia. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tidak hamba Tuhan, kami jadi anaknya. Bagaimana? Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan namanya anak Tuhan atau anak setan? Makanya Bang Juma, inilah Kristus palsunya teman-teman. Inilah tidak ketika disebut Paulus lagi mengatakan, hamba gitu loh. Kami jadi anak. Anak itu yang anak atau hamba nih? Anak atau hamba? Tuhan gitu loh. Gimana? Hamba atau anak? Kami udah jadi anak, bukan lagi hamba katanya. Anak ini menyembah, anak ini menghamba atau tidak? Ya menghamba lah. Loh, Anda ini hamba atau anak? Astaga. Astagfirullahaladzim. Anda ini hamba atau anak? Bang Juma itu pertanyaan apa bolak-balik untuk apa? Iya, supaya kamu sadar bahwa selama ini Kristen itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa? Hamba kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nama menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan?
karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, di mana dalilnya? Nggak ada. Galatia 4 nomor 7. Oke, Kristen jadi Baca. Tuhan kan? Coba kalau nggak ada Silakan. gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Bentar, Galatia 4 Iya. nomor 7 di mana ada Kristen jadi Tuhan? Iya baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Dengar. Jikalau Anak kamu apa? anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana Oke. bagaimana Kristennya menjadi Oke. Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan, tadi pernyataan Bukan. Pak Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Nah, kalau Nah, Kristen bukan hamba Tuhan, maka Bang Kristen Juma, adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan, Kristen jadi Tuhan. Di mana ayatnya gitu loh. Dengarkan dulu. Kalau kalau Kristen bukan hamba, berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba, berarti Kristen anak Tuhan. Betul, ya Nah, betul. Sesuai dengan ayat ini betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan, ya Loh, bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? artinya di situ Bang Juma. Artinya apa? Anak, jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya berarti anak. Saudara, Bukan saudara, dalamnya. saudara, saudara, Beda saudara, dengan hamba. Bentar, saudara, bentar. Hamba saudara, itu sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat jadi Iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? tidak. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami Iya, menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? betul. Nah, dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan. Tapi malaikat Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? malaikatnya Tuhan, Lucifer namanya Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Oh, Malaikat berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan, bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. bukan anaknya. Bukan, beda Oh, dengan bukan. manusia, gitu Oh, loh. berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Malaikat, betul, lebih mulia kita daripada malaikat. Nah, gitulah. Iya. Ah. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Yuma, kamu bertanya, kamu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas Tadi. malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Secara umum, manusia itu di atas malaikat, gitu. Manusia di atas malaikat. Secara Manusia umum, Kristen ya, manusia Kristen. dalam Nah, kerajaan surga, oke. di atas Sekarang di atas malaikat siapa? Di atas Kalau malaikat itu siapa? Ya, Di atas malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Kalau dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau di dunia Tuhan. ini manusia. Tuhan. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen. Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, Di dunia kalian anak-anak Tuhan. Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen, Bang. Jangan Jangan bawa kami. manusia. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal Iya kan, ini kan Mesias abang atau bicara Almasih. kan, dengan Bang Juma, ini aku bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen. Gitu. Iya, Makanya saya Kristen. jawab. Iya, maka saya jawab. Yang lebih sempurna mana? Malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia kata Anda kan? Nah, karena Ya. manusia bukan anak Tuhan. Karena malaikat bukan anak Tuhan. Iya, betul, itu baru betul ya. Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Ya, betul ya. Nah, Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya?
Beda loh, beda lah. Mana Beda? sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti Hah? berarti sekarang Kalau- ini Oke. sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan, Sudah jadi anak Tuhan. Sudah Iya. jadi anak Tuhan, berarti di atas karena Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba. Sudah jadi Ah. itu dikatakan rumah. Maka saya bilang, kalau juga percaya kita percaya itu isinya. gitu. Berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapak kami, Allah kami. Berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Beda lah. Hanya ada dua. Ini Bang Juma. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Ini ya wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam kerajaan surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan Hanya kita ada jadi- dua. dari bapaknya. Bung, Gitu loh. hanya ada dua. Hanya ada Apa dua. itu? Apa tuh? Tuhan Ah. dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta Ya. dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, paman. Iblis. Kang, diam dulu Kang. Iblis. Ya. Terima kasih, masya Allah. Kan? Yang tidak mau dia mengakukan iblis, kan? Luar biasa. Bang Juma, Jadi betul atau salah? betul, yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Balik lagi. Kan Berarti udah teman-teman, kita baca tadi. Anda Jadi sudah membuktikan, bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebelum lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak Bang Juma. Gimana? Iya, betul. Kristen ini Iya. bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Loh. Yang tidak Anda jadi posisinya di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi Hamba kan Tuhan itu. yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Ya, betul, Yang, iblis. yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada Iblis. dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, ikut apakah Tuhan? Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak. Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa? Gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaannya bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa? Ya tidak. Bingung aku Ya jawabnya. tidak. Makanya Apa? Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Jimo udah dikatakan anak, loh Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak apa? Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah, aku bilang anak, udah. Bang Juma apa terserah lah. Terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan hamba Tuhan. Ah. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis. Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan Posisi tadi kan hamba, Bang posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Loh. Ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, Yesus itu. menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22.
Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus. Itu. Nah, Yesus menghambakan diri enggak? Seperti Bang Juma tidak Yesus menghambakan diri enggak? Kutanya dulu, Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus Yohanes sembah. apa Bang Juma? Yohanes 4:22. Bentar ya. Yo, udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang Kita kan palsu. sekalian belajar Bang Juma. Iya, sama-sama. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, Kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa anak kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus mengatakan, kami di situ Yesus enggak? Termasuk Yesus enggak? Kamu menyapa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus enggak? Ini kan Injil Yohanes, bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesus yang mengatakan kami termasuk Yesus enggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan. Anda sedang ingin melanti hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Sabar saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini? 4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, Abang, diabaikan saja. Pasal bro, Itu ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Gak apa-apa itu. ada tiga yang serupa Bang Juma. Diklik. Iya. Yang terungkap. Nah, mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya, Yesus itu menghambakan diri, tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus itu Karena adalah Tuhan. Lalu Dan Tuhan itu adalah Yesus. Lalu ketika dia berdoa, dia lagi ngapain itu? Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Tapi Bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat Iya mata. memang Yesus itu pohon. Iya memang manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, secara manusia. Sekarang kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Bang. Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu. Kami tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda perhatikan, Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan Emang. Masih emang. Ya udah. Emang.
di situ dasarnya. Perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba. Jadi ahli waris ke dia. Gitu. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur, Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. dia itu Tuhan, iya, jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar bangkit. Gimana? Loh keluar itu bang, bangkit gimana? Beda bangkit. Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang dia itu bangkit, tidak keluar. Iya, setelah Pintunya dia dibuka. bangkit, Bentar, bang. bentar. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu, keluar tidak? Atau masih di dalam? Keluar. Ya keluar. Kok sulit kali Anda, Mam? Ya beda. Kemana orang ini? Keluar sama Mau bangkit itu kemana? beda. Coba Bang cari di Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Ya memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan loh, gimana sih? Emang mau cuma kita BAB keluar gitu, bukan gitu. Bangkit. Gitu Ya loh. bangkitnya dia dari kubur Bangkit itu dan keluar nggak? itu beda bahasanya Bang Juma, enggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada Iya situ lagi. sudah. Loh, kok jadi Artinya masalah? beda. Keluar dan bangkit artinya beda. Loh. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi Yuk, bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang bangkit keluar dari ya kubur? beda. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak dari kubur? Iya keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Seolah-olah dia- Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia kalau keluar, pintu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu nggak dibuka, dia bangkit bangkit sendiri gitu loh. Oke, Nah, pertanyaan kan saya. beda bahasanya. Jadi sebelum dia bangkit, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan dari sejak dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir, dia adalah Tuhan. Menurut Anda Iya, kan? betul. Menurut Anda. Nah, sekarang Karena ada roh Allah di dalamnya. memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Manusia. Enggak dong, enggak. Beda dengan Tuhan. Kejadian. Beda Anda dengan boleh baca. Yesus, gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3. Boleh enggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Mama, yang berubah. baca Beda. Kejadian 6. Baca Oke, Kejadian 6 nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan semua. Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. 6:3. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Oh ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi hidupnya 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Benar. Roh siapa kok roh betul? Ulang. Saya tanya. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke, roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Iya, roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? Ya roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana ada dalilnya? Roh kita. Ya Yesus. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa tulisannya rupanya di situ? Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu Ya, Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. gimana? Loh, dalil itu jelas. Dalil itu jelas. Roh tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini. Karena dia itu adalah Allah.
Dia akan balik ke Tuhan. Itu adalah roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang bagaimana? Inilah Itu susahnya. beda, Inilah bukan susahnya sama. kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kok gitu? Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil, dan Bagi percaya Tuhan. diri. Pahami. Kenapa dia percaya diri meskipun Pahami salah? firman-Nya, Karena maka kamu mereka tahu tidak ini. lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, bisa mengatakan apa saja, bebas, tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita, saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Eh, Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. iya memang, justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok Hanya ada dua. Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua. Dari mana? Bukan. Kristen Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan. Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Nah, saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu, meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat,
cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.